Halo guys, kembali lagi bersama saya di sini. Fix, ya kan? Oke, hari ini saya akan menunjukkan tutorial cara-cara buat database, create table, update table, delete table. Maksudnya update rows table atau delete rows table di XM melalui CMD. Nah, pertama sekali kita akan start MySQL dan Apache-nya. Kita akan membuka SAM control panel. Di sini saya sudah buka ya. Nah, kita tinggal start. Nah, kalau dia start, dia akan menunjukkan output seperti ini. Berarti dia sudah berjalan dengan lancar jaya. Oke. Setelah itu kita akan buka CMD. Kita akan pergi ke directory SAM berada SAM. Nah, setelah itu kita tulis MySQL. Setelah itu binaries. Nah, di sini kita tinggal login aja ke MySQL-nya. View, root. Karena saya baru install ini, passwordnya tidak ada, jadi saya enter. Nah, setelah itu kita akan create database. Nama database-nya mungkin perpustakaan jalan. Nah, berjalan. Nah, dia akan menunjukkan seperti ini, berarti itu udah berhasil ya teman. Nah, setelah itu kita akan ini udah create database, terus kita akan use database-nya. Kita akan buat use perpustakaan berjalan semikolon, kita tutup. Nah, kita sudah use nih, kita sudah masuk ke database-nya nih. Nah, di sini kita sudah bisa menambahkan table, mengubah table, atau mengubah isinya, terserah kita gitu, isi dari database tersebut. Oke, selanjutnya kita akan tulis create table. Kita akan create table terlebih dahulu. Nama tablenya mungkin buku. Nah, di sini bukunya kita buat adalah buat memoresi. Kita buat integer aja. Terus ini sebagai primary key bukunya. Kita buat dia auto comment supaya mudah. Terus ada judul, kita buat dia varchar sebanyak 50, not 0, dan apa ya, saya besarin dulu ini, not 0. Nah, setelah itu kita koma. Ini koma ini untuk misahin nih, karena kita ini kan create table biasa ada kolom. Nah, ini kolom nomoresi, judul varchar, maksudnya judul ya, bukan judul varchar. Varchar itu cuma tipe datanya aja. Nah, setelah itu kita akan buat genre satu lagi, char, itu biasa karakter, butuh dulu aja, itu not 0. Itu kita tutup dengan semikolon, terus kita enter. Nah, di sini ya udah ada kiri oke, zero rows affected. Berarti sudah perintahnya sudah mantap dan berjalan ya, sukses. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah itu kita akan membuat isi dari table tersebut. Kita insert into, nama tablenya apa? Buku. Insert table buku. Terus kita buat judul, karena nomoresi ini otomatis kita nggak usah buat. Terus kita ada genre. Setelah itu kita tutup kurung, enter. Setelah itu kita akan buat datanya. Terlebih dahulu kita akan membuat values, nilai data tersebut apa gitu. Terus kita akan buka kurung, tanda kutip. Kenapa saya buat values di sini? Karena saya ingin memasukkan data itu lebih dari satu. Oke. Nah, setelah itu misalnya kita akan memasukkan nih bukunya, cara membaca bahasa Latin. Nah, sini kita tekan koma karena di ini kolom judul. Terus kita tekan genre-nya, kita tulis genre-nya itu apa? Genre-nya itu adalah
pendidikan. Nah, pendidikan borong koma, terus kita buat lagi yang baru, sejarah misalnya, terus dan perang dunia kedua, ya, sejarah, terus ada buku hiburan. Nah, hiburan ini, nah di hiburan itu kita buat kayak banyak sih, cuman saya akan masukkan apa ya, kita akan menulis Shinchan. Oke. Nah, di sini saya ingin nutup nih. Soalnya saya 3 buku aja udah cukup. Ya udah, kita tutup. Nah, dia akan menunjukkan output seperti ini. Query oke, 3 baris affected, terus ada record. Recordnya itu karena ini recordnya 3 kan? Nih. Karena recordnya 3. Recordnya kenapa bisa 3? Karena kita cuma masukkan 3 data nih. Nah, setelah itu kita akan melihat apakah gimana nih isi tabelnya nih setelah kita masukkan data. Kita tinggal tulis comment atau perintah select all rows. Bintang itu maksudnya all rows. Terus kita masukin nama tabelnya itu buku, semikolon, jangan lupa ya. Maksudnya saya lupa buat from. Nah, ini dia. Ini ada MariaDB. Nah, ini dia tabel yang kita buat. Cara baca bahasa Latin, nomor resi, judulnya, genre. Nah, kalau kita ingin update, saya update buku terbuat. Kita set pertama sekali. Mungkin kita mau ganti judulnya ya. Saya ini nih, saya tipe nih. Bukan bahasa Latin. Cara membaca bahasa Latin. Cara berbicara ternyata. Nah, itu mudah aja dong. Kita set judul dengan cara berbicara bahasa Latin. Nah, where, di mana? Ya udah, kita tulis saya nomor resi. Kenapa nomor resi? Karena saya buat ini jadi primary key. Jadi dia itu tidak akan ada duplikatnya. Nah, kita tinggal tulis 1, tutup dengan semikolon, enter. Nah, dia akan menunjukkan output seperti ini. Nah, rows match dan change 1. Nah, setelah itu kita akan melihat table ini. Nah, bergantikan teman-teman dari membaca bahasa Latin menjadi berbicara bahasa Latin. Gitu teman-teman. Teman-teman juga bisa ya buat biar ini kayak nomor resi, judul, genre, bisa teman-teman. Cuman kita di database itu kan nanti banyak tuh datanya tuh, bisa jadi kayak ada nama yang sama ya, membedain tuh nomor resi atau primary key-nya. Kalau di mahasiswa itu NIM. Oke guys, setelah itu kita akan kalau misalnya nih teman-teman, ini Shinchan kayaknya yang dihapus nih, udah hilang bukunya ya kan, kita tinggal delete from buku. Setelah itu where saya nomor resi 3 semikolon. Nah, dia akan menunjukkan output seperti ini. Query oke, one row affected. Nah, kita tinggal cek aja nih, udah benar belum ya kan. Dan ternyata benar teman-teman. Oke, gitulah caranya teman-teman. Di sini kita bisa langsung, kalau misalnya nih kita udah siap nih kan di create table-nya, ya udah kita tinggal quit dan kita akan bilang bye. Saya akan bilang bye. Oke, itu saja teman-teman untuk video saya. Mudah-mudahan teman-teman dapat enjoy dan dapat menambah ilmu teman-teman meskipun sedikit. Saya Fix signing out.